Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk lagi ke materi statistika yang berikutnya, yaitu ukuran penyebaran, gitu ya. Nah, di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan. Nah, ini penting banget ya untuk statistika deskriptif ya, di mana kita mengetahui bahwa statistika deskriptif itu adalah ilmu yang mempelajari atau yang digunakan untuk memahami data, gitu ya. Kita sudah belajar teorinya, ya kita juga sudah belajar membuat suatu diagram, gitu ya, yang kita bisa manfaatkan untuk menganalisa data. Kemudian kita juga sudah ada materi tentang ukuran pemusatan ya atau sentral, yaitu min, median, dan modus ya untuk kita melakukan analisa pemusatan data ya untuk menjelaskan rangkuman ya dari data secara keseluruhan ya dalam tanda kutip. Nah, sekarang kita lanjut untuk ukuran penyebaran ya. Salah satu daripada keilmuan statistika deskriptif. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di statistika tentang ukuran penyebaran ini? Yaitu yang pertama adalah standar deviasi, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah range dan interquartile range. Nah, di sini ini biasanya kita eh, akan bercerita tentang menggambarkan suatu kondisi dalam data juga. Jadi sama aja, ini ada data, nah kita ingin melihat kondisi penyebaran dari data tersebut. Nah, kalau sebelumnya itu ada ukuran pemusatan gitu ya, di mana kita ingin merangkum data menjadi satu sudut pandang. Nah, kalau ini untuk melihat keseluruhan data gitu ya, kita bisa menggunakan standar deviasi ya, range dan interquartile range ya, dan nanti ada juga varian dan lain-lainnya. Nah, di sini dari gambar ini kita bisa melihat gitu ya bagaimana standar deviasi itu berperilaku terhadap data. Jadi kalau di sini saya punya data tentang tinggi badan seseorang, ya ini tinggi badan gitu ya dalam suatu populasi atau dalam suatu sampel gitu ya, di mana yang merah garis tengah ini itu adalah nilai rata-rata. Nah, berarti yang merah itu adalah nilai rata-rata dari semua populasi atau sampel tersebut. Nah, standar deviasi itu nanti ingin membaca apa jarak gitu ya antara nilai yang sebenarnya dengan nilai rata-ratanya. Nah, itu yang merah di area merah yang di atas dan di bawah garis merah itu ya. Jadi ada data yang asli berada di atas rata-rata, ada data yang asli pun di bawah rata-rata. Atau bahkan bisa jadi ada yang di bawah banget atau di atas banget tapi jumlahnya minoritas ya atau sedikit ya. Walaupun memang secara keilmuan data yang sedikit pun itu harus diperhitungkan, tapi memang ini karena kita masih belajar statistika secara basic ya, maka biasanya yang kita sebut outlier ya itu bisa kita kesampingkan dulu. Nah, lalu ada range ya kalau dari grafik ini range itu yang diarsir merah atau coklat ini ya atau pink gitu ya. Ya kurang lebih yang diarsir lah yang ini ya. Tentang misalnya ini adalah grafik tinggi badan seseorang. Nah, kalau range itu secara makna simpel banget ya, adalah jarak antara batas bawah, ya ini adalah orang yang memiliki batas tinggi badan bawah, dengan batas akhir atau batas atas ya. Nah, ini adalah range. Lalu ada interquartile range itu adalah range yang apa jaraknya itu ada di tengah, di mana biasanya data itu diurutkan dulu, kemudian dibagi menjadi beberapa bagian. Ada interkuartil, ada kuartil satu, ya ada kuartil 2 dan kuartil 3.
Nah, ini yang biasa kita lihat ketika kita menggambarkan box plot gitu ya. Ada di kuartil 1, kuartil 3, kuartil 2 gitu ya di situ. Nah, biasanya ini akan memperlihatkan nilai gitu ya. Dari kuartil 1 sampai kuartil 3 dan ada nilai di tengah-tengahnya di sini. Nah, yang pertama kita masuk standar deviasi. Ini adalah definisi formalnya ya untuk standar deviasi. Jadi, standar deviasi ini dipakai untuk mengukur seberapa besar nilai-nilai individu menyebar di sekitaran rata-rata, ya. Jadi, yang garis merah tadi, yang saya maksudkan tadi, itu adalah rata-ratanya. Kemudian, seperti apa penyebaran data tersebut dari nilai rata-rata ini, gitu ya. Nah, kalau nilai tersebut banyak variasi, artinya nilai itu ada yang besar, ada yang kecil, gitu ya. Nah, itu berarti nilai rata-ratanya itu akan ada di tengah-tengah, tentu pasti di tengah-tengah, dan dia akan memiliki variasi yang besar dan standar deviasi yang besar juga. Nah, sebenarnya kita bisa lihat ya, di dalam materi yang kemarin juga sudah pernah saya contohkan bahwa apabila nilai rata-ratanya sama, ya belum tentu datanya juga sama. Misalnya ada yang memang dalam suatu populasi tinggi badan rata-ratanya 170 misalnya. Dari 5 orang aja contohnya. Nah, dari 5 orang itu memang ternyata tinggi badannya itu 170 semua gitu ya. Sehingga kalau kita hitung rata-ratanya ya memang tepat di 170. Ada juga di populasi lain rata-ratanya sama 170. Tapi ada yang jauh dari rata-ratanya. Misalnya ada 2 orang yang tingginya 180 misalnya. Kemudian ada 1 orang yang tingginya 150 dan 2 orang 170. Ya, itu kalau dirata-ratakan kira-kira ya 170 juga gitu ya. Tapi dia akan memiliki range yang paling besar gitu ya. Di mana yang paling kecil tadi itu adalah 150 dan yang paling tinggi tadi adalah 180. Dia punya range sekitar 30. Nah, kalau dari contoh yang pertama tadi, karena berlima itu persis 170, maka range-nya 0 gitu ya. Nah, kita bisa analisa data seperti itu. Nah, data itu begitu kita analisa, kita tidak bisa merangkum data itu benar atau salah gitu ya. Karena data itu adalah fakta. Baik contoh pertama atau contoh kedua, itu dua-duanya benar, gitu ya. Tidak ada yang salah. Rata-ratanya sama, gitu ya. Tapi faktanya yang berbeda. Yang satu faktanya tadi memang tinggi badannya 5 orang itu sama rata 170. Yang satu tadi ada yang pendek ya 150 dan ada yang tinggi 180, ada juga yang 170, gitu ya. Nah, itu hanya penjabaran data. Jadi, maksudnya kalau ada yang bertanya yang mana yang terbaik, ya semuanya terbaik gitu ya. Karena statistika deskripsi ini hanya menggambarkan fakta apa yang bisa kita gali dari data yang ada. Karena data sendiri itu adalah fakta. Ya bayangin kalau misalnya tadi saya contohkan 5 data. Kalau datanya ada jutaan gimana kan gitu ya. Nah, kita ingin melihat gambaran data ini secara keseluruhan gimana gitu ya. Karena ukuran penyebaran ya. Ukuran penyebaran itu ingin melihat secara keseluruhan. Kalau ukuran sentral tuh ingin melihat summary gitu ya dari data tadi. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah rumus yang biasa digunakan, menggunakan notasi yang semua orang juga paham gitu ya terhadap notasi ini untuk menghitung standar deviasi. Ya, ini sebenarnya persamaan standar deviasi kurang lebih mirip ya, tapi agar tidak bingung, kita bagi dua formula. Yang sebelah kiri ya warna kuning itu formula untuk menghitung populasi. Ya masih ingat ya, populasi itu apa? Populasi itu keseluruhan dari data ya dalam satu ruang lingkup datanya. Lalu yang sebelah kanan yang warna hijau itu adalah untuk menghitung sampel. Ya, sampel tentu saja adalah bagian daripada populasi, gitu ya.
Nah, di sini ada persamaannya. Ya, di sini ada tol, yaitu akar kuadrat tentunya. Kalau nggak ada kuadratnya, ya itu tetap dianggap pangkat akar pangkat 2. Dari 1 per n itu jumlah datanya. Ya, kalau di sini contohnya karena tadi di atas grafiknya adalah tinggi badan, maka dia mencontohkan the number of persons, ya, jumlah orangnya. Di mana di sini ada sigma dimulai dari i sampai dengan 1 sampai dengan n dengan total data akan dijumlahkan terus dari xi, jadi x ke 1 sampai x ke n dikurangi x rata-ratanya. Jadi x topi atau x bar itu adalah rata-ratanya, ya, kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi kita lihat dari rumus ini, yang kita lakukan pertama kali adalah yang di dalam kurung. Berarti kita kuadratkan dulu x1 dikurang x rata-ratanya sampai dengan x ke n, ya, di rata-ratanya, dikurang rata-ratanya, dikuadratkan, lalu masing-masing dijumlahkan. Ya, dari 1 sampai ke n, ya, dari xi sampai x ke n. Lalu dikali 1/n atau dibagi n, lalu diakarkan. Nah, itu adalah standar deviasinya. Nah, kalau sampel sebenarnya kurang lebih mirip, tapi dia dibagi n-1 gitu ya untuk ukuran sampel. Ya, sebenarnya sama aja ya persamaan standar deviasi ini. Ini gampang banget gitu ya. Nah, kita lihat di sini adalah contoh gitu ya. Ada beberapa contoh nih ya. Nah, ini tadi grafik tinggi badan. Jadi ini populasinya ada, anggap aja ini populasi deh gitu ya. Ya, populasi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 orang dalam satu populasi data. Ya, anggap aja tinggi badan mahasiswa Unjani gitu ya. Nah, di sini garis merah ini adalah rata-ratanya. Nah, itu ya. Min, rata-rata. Di mana rata-rata itu menunjukkan tinggi badan rata-rata yaitu 155 cm. Berarti 155 cm itu dari 6 orang ini. Laki-laki dan perempuan gitu ya. Karena ada yang pakai rok, ada yang enggak. Nah, kemudian kita bisa ukur ya deviasinya sejauh mana dari rata-rata. Karena dia nanti akan terlihat plus dan minus gitu ya di sini. Artinya di atas rata-rata dan di bawah rata-rata itu dia jaraknya berapa. Tapi biasanya rata-rata itu ya di tengah gitu ya. Jadi standar deviasi itu akan menghitung ini. Nah, gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih ya, orang pertama ternyata dari 155 rata-ratanya, jarak perbedaan antara dia, ya, yang orang nomor satu ini dengan rata-rata itu adalah 18 cm. Berarti tinggi badan orang pertama ini sebenarnya adalah 155 ditambah 18 gitu ya. Nah, orang kedua jarak dia dengan rata-rata itu adalah 8 cm gitu ya. Orang ketiga jarak dia dengan rata-rata itu adalah 15 cm di bawah gitu ya. Nah, orang nomor 4 jarak dia dengan rata-rata adalah 8 cm gitu ya. Jadi tinggi orang yang keempat ini aslinya adalah 155 tambah 8. Terus orang kelima selisihnya 9 cm di bawah. Lalu orang keenam itu 6 cm ke atas. Dan standar deviasinya itu didapat adalah 11,5 cm. Jadi itu adalah standar deviasi. Nah, gitu ya. Nah, mengapa kalau di contoh ini ada yang di atasnya jauh banget di sini ya. Lalu di sini juga ada yang turunnya di luar dari nilai standar deviasi. Karena memang standar deviasi itu ingin menghitung berapa jarak dari data secara mayoritas terhadap rata-ratanya. Apakah nanti dalam data di dunia nyata kita akan temui juga kasus seperti ini? Tentu, gitu ya, tentu saja. Karena yang disebut dengan outlier itu harus kita perhitungkan juga dalam analisis data.
Ya, outlier waktu itu udah dibahas ya, data yang dia bisa jadi adalah fakta, kemungkinannya adalah fakta, tapi nilainya sangat berbeda dari nilai mayoritas secara umum. Bisa jadi fakta, ya, atau mungkin bisa jadi kesalahan input gitu ya. Tapi bisa jadi fakta. Makanya outlier itu sebelum kita hapus atau kita hilangkan, kita harus cari tahu dulu sumber dari outlier itu ya untuk analisis data, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita bisa lihat nih, satu, dua, tiga, empat, ada empat data secara mayoritas yang memang masuk ke batas standar deviasi. Ya, ya, jadi memang cara menilainya seperti itu ya, cara melihatnya seperti itu untuk nilai standar deviasi. Nah, nilai akhir standar deviasi itu adalah nilai sebenarnya, gitu ya. Mirip nilai sebenarnya. Kalau satuan rata-rata adalah sentimeter, nilai tinggi badan itu satuan nilai sentimeter, maka standar deviasi pun adalah sentimeter, gitu ya. Jadi dia memang nilai deviasi yang menggunakan nilai aslinya. Dan dia plus minus ya, karena deviasi itu pasti ada yang di atas, ada yang di bawah. Dan min itu pasti dia ada di tengah-tengah garis. Nah, bagaimana cara menghitung standar deviasi itu sebenarnya bisa kita lakukan perhitungan varians, gitu ya. Karena kalau kita pelajari dulu statistika sederhana, mungkin ya di sekolah menengah atas, biasanya standar deviasi itu kita bisa hitung dari varian dulu. Nah, bedanya apa? Varian ini memberikan gambaran tentang penyebaran data, tapi hasilnya satuan kuadrat, gitu ya. Sehingga kalau kita cuma mengetahui nilai variannya saja, kita akan kesulitan membaca varian ini ternyata eh, datanya itu variasi, walaupun namanya varians ya, variasi datanya sebagaimana sih? Nah, itu agak susah. Karena perhitungan nilai varian itu tidak sama dengan satuan data aslinya. Ya, kalau standar deviasi tadi dia pakai data asli gitu ya. Kalau tinggi badannya 155 cm, lalu dihitung variannya berapa, maka varian itu pun akan adalah varian dari selisih antara varian itu adalah nilai daripada standar deviasi yang didapatkan dari nilai rata-rata gitu ya. Karena di persamaannya adalah nilai rata-ratanya. Nah, tapi dalam varian itu nggak ada gitu ya. Karena tidak ada akarnya, gitu ya. Bedanya cuma itu. Ya, varian itu persamaannya adalah 1/n. N itu adalah jumlah populasi. Ya, lalu dijumlahkan 1 sampai ke N, XI dikurang X rata-rata dari data, lalu dikuadratkan. Gitu ya. Ini dijumlahin sampai dengan X ke I, dari X ke I sampai dengan X ke N. Tapi sebenarnya kalau varian ini kita bisa dapat kesimpulan juga sih gitu ya. Kalau nilai variannya itu cukup besar, walaupun memang nilainya itu tidak ada satuannya, ya tidak sama satuannya dengan nilai asli, kita juga bisa lihat bahwa oh ternyata data ini sangat bervariasi, gitu ya. Nah, kalau nilai variannya nol gimana? Maka data tidak bervariasi. Ya. Tahu dari mana coba? Kita anggap aja, tadi kita punya dua contoh ya di awal, bahwa contoh yang pertama itu ada 5 data, yang tinggi badannya 170 semua. Nah, itu berarti kan nilai variasinya nol, dia tidak ada variasi. Nah, kenapa begitu? Karena udah pasti ya nih. Nah, kalau kita contohin aja. Kalau X ke I-nya 70, X ke 170, nilai rata-ratanya juga 170 pas, 170 dikurang 170 adalah nol, nol kuadrat ya nol gitu ya. Nol nanti ditambah nol ditambah nol ditambah nol ditambah nol dibagi berapapun tetap hasilnya nol gitu ya. Jadi kalau nilai varian itu nol, berarti data itu tidak ada variasi datanya. Jadi lurus saja gitu ya. Sama aja tinggi badannya gitu ya. Nah, tapi kalau nilai varian itu lebih besar daripada nol, itu berarti data itu ada variasi datanya. Nah, itu adalah makna melihat varian. Tapi sejauh mana variasi itu terhadap data aslinya, misalnya menggunakan satuan sentimeter juga tadi data aslinya, kita bisa hitung standar deviasi, gitu ya. Gampang kan? Nah, jadi itu perbedaannya ya. Jadi varian itu mengukur penyebaran data
dalam satuan kuadrat. Ya. Lebih sering digunakan untuk analitik, jadi untuk analisis. Ya, seperti yang saya contohkan tadi. Kalau nilai variannya nol, berarti dalam data itu tidak ada variasi nilai. Kalau rata-ratanya 170, berarti nilai ke satu sampai nilai ke N itu semuanya 170, gitu ya. Tidak ada variasi datanya. Tapi untuk interpretasi data, karena dia tidak menggunakan satuan yang sama dengan data sebenarnya, kalau tinggi badan tadi data sebenarnya adalah sentimeter, maka kita akan kesulitan ya untuk melakukan interpretasinya. Nah, kalau standar deviasi tadi kan kita lebih mudah memahaminya. Nah, gitu ya. Standar deviasinya adalah 11,5 dari nilai rata-rata ke atas dan ke bawah. Oh, berarti kalau tinggi rata-ratanya 155, standar deviasinya 11,5, berarti kurang lebih selisih antara data kita ya dengan rata-rata itu adalah sekitaran 11,5 cm tinggi badannya. Gitu ya. Karena satuannya adalah sentimeter. Jadi kita bisa kebayang, oh variasinya cuman 11 cm, nggak begitu jauh ya. Atau standar deviasinya ternyata cuma 2 cm. Oh ternyata standar deviasinya cuma 2 cm. Oh nggak terlalu jauh perbedaannya dengan nilai rata-rata. Karena 2 cm itu ke atas dan ke bawah gitu ya. Berarti range deviasi itu adalah 100 kalau kita tetap anggap rata range 155 ya. 157 dan 153. Kan nggak jauh ya. Berarti kalau kita ngomongin rata-ratanya 155, hampir keseluruhan data itu mungkin memang ada di nilai rata-ratanya 155. Tapi kalau nilai standar deviasinya udah jauh nih, misalnya nilai rata-ratanya 155, lalu standar deviasinya misalnya 50 gitu ya, atas bawah. Nah, berarti di data itu ada yang orang yang memiliki tinggi badannya tinggi banget, bahkan hampir 2 meter gitu ya. Lalu ada juga kemungkinan data itu yang orangnya pendek banget gitu ya, hampir cuman 100 senti aja gitu ya, semeter kotor gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk kita menginterpretasi apa sebaran dari datanya. Jadi, ini adalah ukuran sebaran data. Nah, lalu kita masuk ke range gitu ya. Nah, range ini gampang gitu ya. Adalah jarak antara nilai minimum dan maksimum dari suatu distribusi data. Jadi kalau data adalah yang kita miliki ada 10 data, atau contoh ini data yang kita miliki adalah 6 data, 7 nih, 7 data, maka kita akan mencari nilai X max dikurang dengan X minimal menggunakan satuan dari datanya. Ya, satuan data jangan lupa gitu ya. Karena satuan data itu penting gitu ya dalam kita menganalisa data. Karena itu tadi apa statistika deskriptif ya. Ilmu statistik di mana yang kita gunakan itu adalah untuk menggambarkan keseluruhan dari datanya. Nah, ini contohnya ya tadi 7 orang ya. Dinyatakan nilai terbesar adalah 191,9 meter. Berarti ada 1 orang dari data ini. Ya, kalau kita lihat secara visual ya dari grafik. Yang tingginya 190 cm atau 1,9 meter. Dan yang paling kecil adalah laki-laki 1,5 meter atau 150 cm. Jadi range-nya adalah maksimum dikurang minimum ya. 1,9 dikurang 1,5 yaitu 0,4 meter atau 40 cm. Nah, kalau kuartil gimana? Itu membagi data menjadi 4 bagian ya. Kuartil. Tapi kenapa Q-nya cuma 3? Ya karena memang data itu dibagi 4. 25, 25, 25, 25. Berarti pembaginya antara 25 pertama dengan 25 kedua itu adalah Q1 gitu ya. Antara 25 kedua dengan 25 ketiga itu adalah Q2. 25 ketiga dengan 25 keempat itu adalah Q3 gitu ya. Jadi kadang-kadang saya juga suka ketuker ya untuk masalah kuartil. Ya kenapa kuartil itu Q-nya 3? Harusnya Q kuartil itu kan kuat ya. Pakai Q ya, kuat. Kuat itu kan 4. Tapi kenapa Q-nya cuma 3 ya? Karena memang ternyata digambarkan seperti ini, di mana nilai kuartil itu
membagi data menjadi 4, Q1, Q2, dan Q3. Nah, Q2 dari kuartil itu biasanya itu nilai median, dia atau nilai tengah ya dari ukuran pemusatan kemarin. Nah, bagaimana caranya kita untuk menghitung nilai kuartil? Syaratnya pertama adalah data harus diurutkan terlebih dahulu dari nilai terkecil sampai nilai terbesar secara ascending biasanya. Nah, baru kita akan bagi menjadi 4 ya, bagi 4 aja langsung gitu ya. Di mana nanti pemisah antara data yang pembagian pertama dengan kedua itu kita sebut Q1, pembagian kedua dengan Q5 itu Q2, lalu pembagian ketiga dan keempat itu adalah Q3. Q2 itu adalah median pasti. Median masih ingat nilai yang paling sering muncul ya. Salah, nilai tengah ya median. Nilai yang paling sering muncul itu adalah nilai modus gitu ya. Nah, biasanya kuartil ini kita bisa pakai untuk menganalisa tentang keuangan ya. Kuartil satu, kuartil 2, kuartil 3 gitu ya. Atau untuk menganalisa saham juga bisa gitu ya. Tapi datanya diurutkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah interquartile range. Jadi dia dari kuartil satu, 2, dan 3 itu ada range-nya. Ya, interquartile range itu ada di tengah gitu ya. Perbatasan antara Q1 dengan Q3. Ini mirip kalau kita membaca block spot ya, box plot ya waktu itu ya. Nah, jadi kita akan menghitung sebaran, tapi diurutkan dulu ya datanya. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini, ini namanya grafik distribusi normal ya. Apa itu distribusi normal? Distribusi normal itu adalah suatu kondisi data yang dinyatakan normal gitu ya. Data itu layak seperti ini. Nah, kalau yang kita lihat kemarin itu dia berasal dari perhitungan pemusatan data. Ada yang condong ke kiri gitu ya, ada yang condong ke kanan gitu ya. Nah, seperti apa sih membaca dari interkuartil itu kita harus butuh distribusi normal. Walaupun secara dunia nyata nggak mungkin data itu normal banget kayak gitu ya. Ini saya contohkan dengan nilai aja. Kita anggap ini kita ambil contoh ya satu sampel nilai kuis untuk mata kuliah saya dari Google Form. Nah, kita lihat distribusi datanya. Apakah ini normal? Enggak. Dia dia miring ke kiri ya, skewness ke kiri. Nah, seperti ini. Jadi ya, kalau dibikin grafik pakai diagram seperti ini. Nah, dia dia cenderung ke kiri, gitu ya. Kalau ke kiri berarti nilai rata-ratanya pasti di sini, gitu ya, di antara ini. Kita lihat di sini ya. Nah, nilai ratanya sekitar sini benar ya, 57. Mediannya 63, range-nya adalah 18 sampai 83. Ini nilainya ya, sumbu X, sumbu Y itu adalah jumlah respondennya. Jadi yang dapat nilai 18 itu ada satu orang. Nah, di sini ya. Yang dapat 85 juga satu orang. Nah, berkumpul banyaknya itu dinilai 65 gitu ya. Itu ada 6 orang gitu ya. Nah, masih ingat waktu itu kalau nilai condongnya ke kiri, itu berarti nilai rata-rata lebih kecil dari nilai median ya dan lebih kecil dari nilai modus atau nilai yang paling sering muncul. Jadi nilai yang paling sering muncul tuh pasti yang paling kanan gitu ya. Sebaliknya kalau dia ke kanan ya kemiringannya maka nilai yang paling sering muncul itu adalah nilai yang paling kecil gitu ya. Nah, seperti ini apakah ini dianggap layak gitu ya untuk kuis sebaran seperti ini berarti kalau kita lihat ini bisa dinyatakan layak ya sebarannya. Nah, walaupun dia cenderung ke kiri. Kalau misalnya semuanya rata gimana? Wah, rata aja. Itu ya. Nah, itu justru kalau dari data itu kurang bagus. Ketika data kurang bagus, kita harus cek juga apakah fakta yang didapatkan itu juga bagus gitu ya. Jangan-jangan soalnya memang terlalu susah dan mudah itu
terlalu jauh bedanya, ya. Atau ada yang ngumpul di tengah-tengah doang, misalnya 80, oh banyak tapi ke atas, itu juga kurang bagus itu ya. Nah, ini adalah grafik normal. Dia tetap normal. Dia dia nggak normal, tapi dia mendekati lah ya distribusi normal. Nah, untuk yang pertemuan awal itu, untuk kita menghitung apa statistika inferensial ya, kita harus normalkan dulu data ini. Berarti kita akan ngambil sampel yang tersebar secara normal, baru kita bisa pakai, gitu ya. Kalau kayak gini, miring ya, kita nggak bisa menganalisa ini menggunakan t-test, gitu ya. Tapi kita menggunakan ilmu yang lain, gitu ya, bukan dari ilmu statistik. Ada juga sih sebenarnya ilmu statistik yang bisa menghitung ini, tapi kita belum sampai di situ. Baik, kembali lagi ke interkuartil, gitu ya. Jadi sebarannya tadi normal. Nah, kita bisa lihat di sini ada kuartil satu, kuartil 2 dan kuartil 3 gitu ya. Tadi kan kuartil 2 itu kita sebut median gitu ya, atau nilai tengah. Nah, kalau normal seperti ini, ya min, median, dan modus pasti ada di tengah-tengah sama gitu ya. Nah, di sini biasanya digunakan untuk melihat sebaran data. Dan kita ingin melihat interkuartil itu dari nilai tengah gitu ya. Di mana nilai tengah itu adalah setengah daripada semua nilai dalam data tersebut. Ya, seperempatnya ada di kiri, seperempat sisanya ada di kanan. Nah, digabungin jadi satu, selengkap 100% nilainya. Jadi kita ingin melihat cenderung ke arah mana setengah dari populasi kita. Atau cenderung di arah mana setengah daripada sampel kita. Gitu ya. Nah, interquartile range, ya, ini catatannya kalau kalau range biasa itu kan diurutkan aja. Kalau interquartile itu harus kita buat distribusinya dulu, gitu ya. Nah, interquartile range ini memberikan informasi yang lebih stabil ya, karena dia tidak terpengaruh nilai ekstrim. Karena kalaupun nanti ada nilai yang sangat ekstrim, itu pasti akan masuk dalam cakupan data ini. Dan kita akan bisa melihat seberapa besar atau seberapa jauh setengah populasi kita itu menyebar ya dalam sebaran data yang kita miliki. Jadi kalau kita ingin melihat apakah keuangan kita satu tahun ini gitu ya, atau satu bulan ini baik-baik saja, nah kita bisa lihat nilai tengahnya gitu ya. Misalnya spending hari pertama sampai hari ke-30. Oh, ternyata nilai tengahnya paling banyak keluar uang tuh di tengah bulan gitu ya. Atau ternyata cenderung keluarnya di akhir bulan. Nah, gitu ya. Jadi tiba-tiba dari tinggi merosot set habis gitu ya. Nah, itu banyak lah gunanya untuk interquartile range ini ya. Salah satunya ya untuk melihat sebaran data dan sebaran itu akan bisa lebih stabil. Karena memang kita harus bikin kurva normal dulu gitu ya untuk sebaran datanya. Nah, ini contohnya ya, kalau kita membaca box plot ya waktu itu kita bisa lihat kan di sini nilai minimum, nilai maksimum, ada kuartil satu, ada kuartil 3, ada median, ada rata-rata, dan kalau yang di luar minimum maksimum itu kita sebut sebagai outlier gitu ya. Jadi interquartile range itu fungsinya yang pertama untuk melihat sebaran datanya tentunya. Nah, karena dia menggunakan range, berarti kita ingin melihat sebaran data di sekitaran nilai tengahnya. Ya, nilai tengah itu nanti akan konsisten atau bervariasi. Apakah konsisten bagus atau apakah bervariasi itu bagus, tergantung datanya apa dulu, gitu ya. Kalau data jenis denyut jantung tentu konsisten lebih bagus ya daripada bervariasi, ya. Terus keuangan juga bagus ya. Tapi memang kalau keuangan itu kalau konsisten, misalnya saham, itu kayaknya nggak bagus gitu ya. Karena datar aja gitu ya. Yang bagus itu bervariasi, apalagi variasinya dia cenderung naik. Nah, itu saham. Tapi kalau denyut jantung bervariasi cenderung naik, bahaya gitu ya. Bagusnya konsisten. Jadi kalau misalnya kita mau melihat data nih, kalau kita ingin menyimpulkan data, bagus yang konsisten atau bervariasi ya tergantung kasusnya dulu gitu ya.
Tapi kita ingin mengerti data intinya. Kita ingin mengerti data. Kita menghakimi data ini bagus atau enggak, tergantung datanya, gitu ya. Statistika deskriptif itu tidak menghakimi data, tapi menggambarkan saja. Ya, itu yang jangan dilupain. Kadang-kadang ada yang dilupain, gitu ya. Melihat, oh ternyata data kita sangat bervariasi ya, ini jelek. Belum tentu ini data kita ngomongin apa dulu nih, gitu ya. Nah, baru kita nanti bisa menghakimi atau ngejudge datanya. Yang kita miliki itu ini baik atau enggak kalau nilai sebaran datanya interquartile range-nya bervariasi atau enggak, atau standar deviasi tadi terlalu jauh atau tidak gitu ya. Nah, lalu interquartile range itu juga bisa mendeteksi yang namanya outlier gitu ya, atau nilai ekstrim. Jadi outlier ini seperti yang saya jelaskan tadi, dia bisa jadi fakta dan dia memang menyimpang aja dari mayoritas gitu ya, atau mungkin juga data yang didapat dari kesalahan input. Jadi ada dua hal gitu ya, saat kita membicarakan dia outlier atau bukan. Nah, ini ada beberapa contoh studi kasus gitu ya. Nah, misalnya kasusnya adalah analisis lalu lintas website di dua wilayah. Jadi kalau kita punya apa e-commerce ya atau aplikasi retailer online, ingin menganalisa jumlah pengunjung bulanan situs webnya dia dari dua wilayah berbeda yaitu A dan B gitu ya. A-nya bebas mau Jawa Barat ke apa ya. Intinya variabelnya ada A, wilayah A dan wilayah B gitu ya. Jadi saya ingin menganalisa nih. Nah, region A ternyata dia menganalisa bulanan ya, ini anggap aja bulanan ya. Hari pertama 1.000 orang, hari pertama di region B 500 orang, hari ke-10 11.100 ya, loncat-loncat aja karena memang nggak pas gitu ya. Sampai hari terakhir di region A itu adalah 100 1.150 dan di region B itu adalah 550. Nah, kita lakukan statistikanya, deskriptif ya, untuk menggunakan statistika eh, penyebaran. Kita hitung range-nya untuk tiap-tiap region gitu ya. Itu ada di 250 ya. Untuk region A itu range-nya 250, region B itu 300. Ya, terus interquartile range-nya region A itu 150 ya, berarti jumlah data yang di tengah itu selisihnya 150, region B 200. Nilai variannya 6250 gitu ya. Nah, ingat nilai varian bukan berasal dari nilai asli gitu ya. Region B 8750. Standar deviasinya, nah ini selisih. Jadi kalau 1.000 ini adalah orang, maka standar deviasi dari region A itu adalah 79,06 orang gitu ya. Apa ada nggak orang yang pakai 0, nggak ada sih gitu ya. Tapi kita melihat ukuran ininya ya, ukuran sebarannya. Lalu region B itu 93,54. Nah, karena kasusnya adalah ini, nah baru kita ketemu analisa statistika deskriptifnya ini, baru kita bisa judge datanya, kita bisa hakimi datanya. Ya, tentu saja region A lebih bagus ya dari data dan dari hasil statistik. Karena jarak yang minimum, traffic minimum dan maksimumnya aja 250. Lumayan konsisten daripada B yang cuma 300. Udah yang B itu 300, jumlahnya kecil pula. Gitu ya. Interkuartil juga lebih bagus gitu ya. 150 cuman nilainya. Jadi nggak terlalu jauh lah nilainya dengan nilai sebarannya. Kemudian nilai variannya juga mendekati nol ya. Dan kita bisa lihat standar deviasinya juga kecil gitu ya. Artinya jumlah traffic ya di region A itu lebih stabil ya daripada region B. Nah, lebih stabil karena membandingkan region A dan B. Kita bisa lihat ya bahwa 79 itu lebih kecil daripada 93. Berarti jarak antara nilai rata-ratanya itu yang satunya 79, yang satunya 93. Berarti yang B itu ada yang mungkin trafficnya rendah banget, ada yang tinggi banget gitu ya. Karena memang range-nya 300 gitu ya. Kalau region A itu ada juga yang rendah banget dan kecil banget, tapi karena range-nya hanya 250, berarti nilai standar deviasi dan variannya
nggak begitu jauh. Nah, baru kita judge datanya bahwa region A ini lebih baik ya secara traffic daripada region B. Hmm. Habis ngejudge ngapain? Wisdom, gitu ya, keputusan. Hmm. Ya, nggak apa-apa juga sih. Misalnya saya mau fokus di region A aja lah, boleh aja. Tapi itu membutuhkan analisa yang lain ya, tentu saja. Tidak cukup hanya ini. Nah, kita bisa lihat ya, kita bisa juga gambarkan dalam box plot ya. Untuk traffic region A dan B gitu ya. Nah, ini analisa yang pertama ya. B itu pengunjungnya lebih besar rentangnya karena tadi range-nya. Kemudian perbedaan jumlah pengunjungnya juga lebih besar B daripada A. Lalu kita bisa lihat juga dari apa variasinya gitu ya antara A dan B. Tentu saja untuk block spot kita kalau kita lihat block spotnya seperti ini ya tentu saja lebih bagus di region A ya daripada region B gitu ya. Cuman memang ya region A juga lebih stabil ya tadi ya sama aja. Nah, kalau kita gambarkan dengan selain block spot misalnya pakai ini ya, pakai diagram yang ini, ya region A juga cenderung stabil ya karena memang dari sini juga dari sini juga kelihatan ya lebih stabil ya daripada region B. Nah, ini lebih stabil ya, lebih stabil daripada ini tiba-tiba naik turun habis itu gitu ya. Nah, baru kita judge datanya. Tapi keputusan apa yang diambil itu membutuhkan analisa yang lebih dalam lagi. Di kasus berikutnya, misalnya perusahaan e-commerce nah, ingin menilai kualitas data penjualan harian untuk mengidentifikasi potensi kesalahan data dan memastikan akurasi dalam pengambilan putusan. Nah, di sini memang apapun ya, kualitas data itu adalah krusial dalam ilmu data. Tapi jangan ngejudge data gitu ya. Nanti ngejudge data itu. Statistik itu hanya menggambarkan tadi. Nah, cuman memang kita harus memiliki data yang berkualitas. Tadi ya, apakah data itu hasil daripada input yang benar atau enggak? Apakah data itu cuman di auto generate aja oleh mesin gitu ya, bukan fakta gitu ya. Apabila data diambil dari fakta, maka pasti bagus ya. Apabila data lupa terambil, jelek ya, itu missing value sebutannya. Jadi semakin berkualitas data itu artinya semakin data itu adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Maka akan menyebabkan analisa kita akan lebih bagus dan mengambil keputusan tadi ya, wisdom tadi akan lebih bagus juga. Tapi kalau datanya manipulatif, ya tentu hasil analisanya jelek ya. Atau walaupun hasil analisanya benar, benar dengan jelek itu beda ya, benar dengan salah gitu ya. Kalau benar itu berarti kan ini nilai rata-ratanya rumusnya benar tuh benar gitu ya. Tapi apakah benar ini bagus gitu ya? Belum tentu. Kalau datanya jelek, benar tapi jelek ya gitu aja gitu ya. Maka nanti keputusan yang diambil juga jelek ya. Jadi di sini kita fokuskan benar dulu aja ya. Jadi kita menganalisa data dengan ilmu statistika yang benar, baru kita judge datanya nanti. Ngejudge data nanti gitu ya. Tapi ya harus kita mulai dengan data yang berkualitas dulu. Berarti datanya memang harus diambil dari fakta dan secara menyeluruh ya. Jangan sampai ada nilai yang kosong atau nilai yang dimanipulatif. Ya. Nah, ini ini datanya ya. Ini produk A dan produk B, ini adalah nilai kualitasnya. Nah, kita bisa lihat di Blogspot, Boxplot, Blogspot, salah, maaf, Boxplot. Kita bisa gambarkan, oh ternyata di sini nilai produk A ada outlayernya nih satu, jadi ya. Kita bisa lihat memang ada yang 1.800 ya sendirian. Ya langsung kelihatan karena datanya sedikit. Kalau datanya banyak, nggak mungkin kita lihat di sini ya. Pasti kita akan melihatnya di sini kalau datanya banyak. Berarti nanti banyak titik-titik di sekitaran sini gitu ya. Dan kita pasti punya reportnya juga ya, seberapa banyak ya yang namanya outlier ini. Nah, kalau di sini ada outliernya. Nah, outliernya perlu dipastikan dulu apakah kesalahan pencatatan atau ada kejadian yang luar biasa. Memang dia fakta, tapi memang dia
berbeda datanya dari mayoritas gitu ya atau gimana gitu ya. Nah, sehingga memang yang namanya outlier itu butuh diperiksa lebih dalam lagi. Nah, ini adalah box plot produk B gitu ya. Nah, tentu saja yang ini lebih bagus ya box plotnya ya. Nilai rata-rata pun juga hampir di tengah ya, udah hampir mirip dengan nilai median. Ya. Nah, kita bisa lihat interkuartilnya di tengah ini berarti dari grafik normal gitu ya. Nah, kemarin yang ngerjain tugas, jangan-jangan salah ini. Ya daripada yang ini ya. Yang ini ya ini kan pas ya di tengah-tengah ya nilai antara minim 25% datanya ngumpul di sini, 25 sisanya di sini, 50-nya di tengah-tengah gitu ya. Kalau ini kan jarak antara kuartil 3 dengan nilai maksimum aja terlalu dekat gitu ya. Berarti memang produk A ini kualitasnya kalau dilihat dari box plotnya ini jelek kualitasnya. Yang bagus itu ya tentu saja yang besar gitu ya. Nilai tengahnya berarti yang errornya sedikit gitu ya. Untuk minimum dan maksimum. Oke, baik seperti itu ya kurang lebih pembahasan kita tentang eh, ukuran penyebaran dari statistika deskriptif. Silakan dipelajari ya lebih lanjut lagi. Eh, Begitu saja mungkin video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan sampai dengan akhir. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.